Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya tidak akan memancing ya Mas Bro. Namun di kesempatan kali ini saya akan membahas action cam dan ini dari Akaso. Kekurangan dan kelebihannya Akaso Brave 7 ya Mas Bro. Seperti pertanyaan sahabat-sahabat kita yang kepengen beli, baterainya awet atau enggak, terus dipakainya enak atau enggak, image stabilizernya gimana. Nah, sekarang akan saya kupas tuntas di sini ya Mas Bro tentang Akaso Brave 7 ya Mas Bro. Nah, ini Akaso Brave 7. Tapi bukan yang LE. Kalau yang LE itu kalau enggak salah Brave 7L itu limited edition. Nah, ini yang baru yang Brave 7. Oke Mas Bro, ini kardusnya taruh di sini aja. Tapi isi dalam ini bukan ya, ini punya saya yang dulu, bukan dari Akaso. Itu cuma buat kenang-kenangan aja karena kameranya sudah meninggalkan saya, mati. Oke, sekarang kita kupas mulai dari kekurangannya dulu ya Mas Bro. Kekurangan yang pertama, lubang cas. Lubang cas ini tidak sama dengan lubang remote ini. Lubang cas yang di sini lubang cas. Ya betul. Lubang cas yang di sini yang di kamera ini menggunakan tipe Type C. Dan lubang yang di cas lubang cas yang di remote ini menggunakan micro USB. Nah, itu kekurangannya. Tapi karena nggak sama ini. Terus kekurangan yang kedua, oke Mas Bro, aku tulis lihat tulisannya dulu karena aku tulis di sini ya apa yang kekurangan selama saya pakai, kelebihan yang saya pakai itu aku tulis. Kalau nggak saya tulis, biasanya saya suka lupa. Nah, kekurangan yang kedua, saat pengambilan video rekaman di sini suaranya agak kecil. Jadi nggak, misalnya jarak 1 jengkal begini ya, suaranya kencang. Tapi kira-kira jarak ya segini lah, 40 cm atau 50 cm ya. Nah, itu suaranya kecil. Seperti video-video saya. Itu kan suaranya memang kecil. Kekurangan yang ketiga, coba kekurangan yang ketiga, tutup lensa kamera ini saat suka ngembun. Nah, kamera ini suka ngembun kalau kena panas. Kalau konten mancing seperti saya kan kadang panas, kadang hujan, kadang mendung gitu kan. Nah, pas di waktu panas ini tutup lensanya ini ngembun. Kekurangan yang keempat. Tidak bisa langsung pel dari sini ya, tidak bisa langsung dipindah ke dalam HP, harus melalui laptop atau copot kartu memori. Jadi misalnya habis rekam video dari sini, mau kepengen dipindah ke mana, ke HP. Kalau yang editnya pakai HP ya, kalau yang mengeditnya pakai HP itu harus copot kartu memori, karena di sini langsung ke ke HP itu setahu saya, sepengalaman saya selama pakai ini tidak bisa. Nah, itu kekurangannya. Tapi tenang aja Mas Bro, dari semua keempat kekurangan tadi masih bisa diatasi dengan cara lain. Nggak harus begini begitu, nggak, masih bisa diatasi dengan cara lain. Misalnya
tadi ya. Nah, ini aku jelaskan di sini. Yang pertama tadi apa tadi, lupa saya. Kekurangan yang pertama tadi. Nah, kalau kekurangan yang pertama tadi kan lubang cas ini dengan ini tidak sama. Sedangkan yang ini menggunakan micro USB, yang ini menggunakan Type C. Nah, itu bagi saya nggak masalah. Yang penting kan bisa dicas walaupun micro USB atau USB. Nah, kalau malah bisa double. Nah, gini. Ini yang micro USB ya. Jadi ini sangat mudah lah, nggak harus dipertimbangkan lagi kalau bagi saya ya. Oke, membahas kekurangan lubang cas itu sudah selesai. Dan kekurangan yang kedua itu rekam suara agak kecil. Nah, cara mengatasinya teman-teman bisa menggunakan mic eksternal. Colok di sini. Nah, kabelnya yang panjang atau misalnya kabelnya mic eksternalnya itu memakai wireless, nah itu bisa. Itu cara ngakali yang lain. Terus kekurangan yang ketiga, tutup lensanya suka ngembun saat kena panas. Nah, biasanya kalau saya ini kena panas ya, ngembun. Nah, di sini di dalam sini ini dilepas saja. Tutup lensanya ini dilepas saja, Mas Bro. Nah, begini. Tutup lensanya ini dilepas. Bentar, aku lepas dulu. Nah, tutup lensanya ini dilepas saja, Mas Bro. Dilepas, ditiup atau didingin, intinya didinginkan lah ya. Didinginkan, nanti pasang kembali. Dan di dalam sini kan ada o-ring waterproof ya, seperti ini nih. Nah, o-ringnya yang di sini kalau saya itu enggak saya pakai, tapi memang ini enggak jadi waterproof ya, karena waterproof o-ring di sini, di dalam sini aku sudah melepasnya. Tapi bagi saya enggak apa-apa, memudahkan bongkar pasang tutup lensanya ini maksud saya, karena saya lepas ini. Oke, nah begini, misalnya lagi tengah mancing kan, kalau ngembun itu gambarnya kehalangan oleh embun ini ya. Oke, itu udah selesai. Terus kekurangan yang keempat ini tidak bisa langsung dikirim dari sini ke HP. Itu kekurangannya itu ya. Itu misalnya kawan ya teman-teman nggak bisa memindah file dari sini ke dalam HP, itu lebih baik saya sarankan dilepas kartu memorinya aja di dalam sini ya. Kartu memorinya dilepas kemudian dimasukkan ke dalam HP, itu bisa. Oke Mas Bro, simple cara ngatasinya itu. Dan sekarang saatnya membahas tentang kelebihannya Mas Bro. Tadi kan kekurangannya ya, dan sekarang harusnya membahas kelebihannya. Kalau kelebihannya ini bagi saya ya oke lah, oke aja. Enggak, pokoknya ya gimana ya, enggak sebagus yang GoPro lah, nggak sebagus GoPro, cuma ini sudah mewakili gitu loh. Misalnya kita kepengen GoPro tapi belum bisa beli GoPro ya misalnya, ini pun bagi saya sudah mewakili GoPro, karena GoPro itu bagi saya belum bisa beli, doakan aja nanti saya bisa beli. Dan saatnya membahas kelebihan dari Akaso Brave 7 ini. Kelebihan yang pertama, di paket pembeliannya langsung dapat 2 baterai. Nah, ini Mas Bro. 2 baterai di sini. Ini ada baterainya dan di dalam juga ada baterainya. Nah,
Jadi misalnya kita beli itu langsung dapat 2 Mas Bro. Nah seperti ini. Dan ini kalau misalnya habis baterainya, dua-duanya bisa dicas di sini. Ini lubangnya menggunakan Type-C. Nah ini menggunakan seperti ini Mas Bro. Kelihatan atau enggak? Nah ini seperti ini Mas Bro, lubangnya seperti ini, casnya. Nah ini tinggal dicolok seperti ini tanpa harus colok ke kamera. Itu kelebihannya. Misalnya kita mau mancing sehari full ya, nah kita satu dicolok sini, bawa power bank, yang satunya masuk ke dalam sini, beres. Nah itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, baterai bisa dicas tanpa dicolok ke kameranya. Nah ini kelebihannya di sini. Jadi misalnya kita lagi asik mancing, satunya ini dipakai begini ya, atau pokoknya kalau misalnya casting atau di sini atau taruh di topi depan sini ya kan. Nah itu yang satunya dicas, taruhkan dalam tas, yang satu baterainya dipakai di sini. Nah itu sudah membantu. Kelebihan yang ketiga, kamera ini sudah menggunakan image stabilizer. Walaupun saat perekam digoncang atas ke bawah, naik turun, kanan kiri, hasilnya tetap anteng. Iya memang goyang. Cuma goyangnya itu enggak acak-acakan. Goyangnya goyangan lembut lah pokoknya, mantap. Itu udah selesai. Kelebihan yang keempat. Nah ini yang ditunggu-tunggu biasanya tentang baterai ya. Tentang baterai ini biasanya seperti teman-teman yang kepengen beli Akaso Brep 7 ini, atau penasaran dengan baterainya awet atau enggaknya, dipakai berapa jam, dari pagi sampai jam berapa. Nah sekarang saya jelaskan di sini. Kalau saya biasanya start pagi ya. Kalau hari libur tapi start pagi itu biasanya jam 8 pagi saya berangkat biasanya. Itu jam 8 pagi berangkat, yang satu seperti biasa tertancap di sini, yang satu ini taruh di tas ya, taruh di tas. Itu biasanya saya memakai ini sampai pulang itu jam 3 atau jam 2, kurang lebih jam 2 atau jam 3 itu ya. Nah itu saya tidak kekurangan baterai, tidak kekurangan strum di sini. Intinya begitu. Kalau misalnya satu baterai itu dipakai berapa jam, saya nggak menilainya. Pokoknya dua baterai ini biasanya saya start jam 8 pagi sampai pulang kadang-kadang jam 3, jam 2. Itu di sini nggak kehabisan baterai dan kamera tetap masih bisa record. Oke itu udah selesai, mantap pokoknya. Kalau masalah baterai memang mantap. Kelebihan yang kelima, misalnya mau pergi jauh takut kehabisan baterai. Nah ini yang jadi suatu pertanyaan dan tanda tanya ya bagi teman-teman yang kepengen beli baterainya awet enggak, misalnya baterainya tahan berapa jam. Begini Mas Bro, kalau misalnya kita kepengen mancing, tempat kita jauh dari listrik atau tempat kita jauh dari rumah, yang pastinya kalau mancing kan jauh dari listrik ya, nggak mungkin sandingan dengan listrik. Kalau misalnya kita takut kekurangan sehari full itu, misalnya berangkat jam 7 pagi, start mancing jam 7 pagi, pulangnya nanti jam 9 malam atau jam 10 malam atau jam 12 malam ya. Nah itu saya sarankan menggunakan power bank dan bawa power bank. Yang satunya baterai tancap di sini seperti ini ya, yang sudah saya lakukan ini. Dan yang satunya taruh di adapter seperti ini Mas Bro. Ini sudah paket pembelinya sudah ada Mas Bro.
Jadi nggak usah khawatir beli lagi ya. Ini langsung tancap begini, colok begini, langsung ke colok. Misalnya ini power bank, aku menggunakan laptop aja. Power bank saya taruh di mana lupa. Nah, kalau ngecas seperti ini Mas Bro, warnanya merah. Ya, warnanya merah seperti ini. Ini tinggal taruh di tas. Misalnya ini buat mancing. Nah, yang satu kan standby Mas Bro. Yang satu baterai bisa standby di setrum atau di cas. Jadi nggak bakalan khawatir kena kehabisan baterai Mas Bro. Itu. Tapi kalau misalnya kepingin beli lagi satu atau dua lagi, itu nggak masalah Mas Bro. Kalau ada uang, kalau saya nggak ada uang Mas Bro, jujur aja. Itu kekurangan dan kelebihannya Akaso Bread 7 ya. Sudah saya jelaskan di sini. Bagi teman-teman yang kepengen kepengen tanya-tanya, silahkan tanya di kolom komentar, pasti akan saya jawab ya. Walaupun itu saya sibuk, nanti kalau sibuk pekerjaan ya, kalau misalnya saya sudah nggak sibuk, misalnya udah pulang kerja, akan saya balas, insya Allah akan saya balas ya. Tapi agak lambat sedikit ya. Misalnya kalau siang saya kerja agak sibuk begitu, nanti waktu pulang jam 8, jam 9 pasti saya balas. Jadi nggak misalnya kalian tanya sekarang nih, nah gitu, tapi harus jawabannya sekarang. Itu kemungkinan ada yang bisa, ada yang enggak. Sebab pekerjaan saya enggak tentu. Kadang-kadang saya ada orang tanya itu bisa langsung saya jawab, ada orang yang tanya itu kadang-kadang saya jawabnya malam atau nanti lagi setelah 3 jam atau 4 jam kemudian ya. Nah itu. Kalau baterainya ini memang the best. Lain lagi dengan ini Mas Bro. Kalau ini ya memang mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Semua brand itu mempunyai kelebihan kekurangan. Nah kalau yang handycam ini paling 2 jam juga udah habis Mas Bro baterainya. Tapi aku kalau casting nggak pernah pakai ini Mas Bro. Jarang pakai ini karena saya sendirian ya, nggak ada yang shoot, nggak ada yang record. Nah seperti ini Mas Bro. Nah nggak ada teman karena saya sendirian, dan teman-teman saya juga semuanya mengalami kesibukannya masing-masing. Ini pun 2 baterai Mas Bro, aku pun juga ada 2 baterai, tapi 2 baterai ini tidak sampai setengah hari Mas Bro, udah habis. Biasanya saya start jam 7 jam 8 pagi itu. Ini kalau misalnya hidup terus kayak ini 2 jam juga udah habis ini. Jadi kalau misalnya 2 baterai ini berarti cuma 4 jam. Itu nggak tahu nyampe, nggak tahu enggak. Ini pokoknya cepat habis. Kalau misalnya saya menggunakan ini standby power bank, pokoknya standby strom di luar kamera ini selalu tancap di sini Mas Bro. Cuma ini kelebihannya zoom in zoom outnya lembut, halus, dan ini file dari sini langsung dikirim ke HP bisa. Kalau yang ini tadi nggak bisa. Itulah kekurangannya Akaso ya. Kekurangannya Akaso dan kelebihannya Akaso di situ udah saya jelaskan semuanya. Teman-teman kalau yang kepengen beli silahkan. Kalau ini bukan disponsori loh ya. Kalau memang kepengen belinya yang ini silahkan, nggak apa-apa. Kalau kepengennya yang beli yang ini juga silahkan, nggak apa-apa. Memang di antara 2 kamera ini mempunyai kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Kalau yang ini mempunyai image stabilizer tapi nggak bisa zoom bisa, cuma hasilnya kurang mantap. Kalau ini bisa zoom tapi nggak punya image stabilizer. Nah itu dia kelebihannya, kekurangannya. Makanya saya bilang masing-masing brand itu mempunyai kekurangan masing-masing, mempunyai kelebihannya masing-masing Mas Bro. Tapi teman-teman yang pemula seperti saya ini ya, saya rekomendasi banget pakai ini. Kalau misalnya ngeplok atau konten mancing casting atau
pokoknya kegiatan-kegiatan yang aktif gitu ya. Di sini memang ini enak. Cuma kalau misalnya ini kegiatan di rumah low light, ini kurang pencahayaannya kurang. Kalau ini kegiatan di rumah low light, oke. Kalau ini memang kurang. Nah, dari sekian kekurangan dan kelebihannya sudah saya jelaskan di situ. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kalau yang pengen beli silahkan, kalau pengen yang beli brand lain juga silahkan, nggak masalah. Tapi saya rekomendasi banget Akaso Brep 7, memang mantap untuk pemula seperti saya ya. Kalau yang kiranya yang sudah mahir kamera atau yang kira-kiranya channelnya yang sudah besar, itu mau bisa dikembangkan sambil berjalan ya, nggak usah keburu-buru dulu. Kalau misalnya belum ada duit, kiranya duitnya bisanya cuma beli buat Akaso seperti saya, ya udah itu aja udah bisa, udah mantep lah pokoknya. Tapi kalau misalnya 2 orang casting pun pakai ini senang mas bro, enak, karena begitu dilempar buat nge-shoot umpannya jalan itu, ini mantep. Oke mas bro, cukup sekian dan terima kasih. Apabila saya mempunyai kata-kata yang kurang mengenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan akhir kata, bilai topik walidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam santun, dan salam joran belangkong. Mantap.